yang saya teliti itu lebih ke medis. Preeklamsia saya pernah, tesis saya tentang jantung koroner. Kemudian stunting ya, akhir-akhir ini saya mengambil tentang stunting, baik klasifikasi maupun clustering. Nah sekarang saya mau mengambil ke kebijakan gitu ya, dari APSA. Nah nanti kalian APSA itu aspek based sentiment analysis. Jadi ada aspek-aspek nanti tidak hanya positif, negatif, netral, enggak gitu loh. Tapi nanti ada aspek yang kita tuju. Nah aspeknya adalah 11 program intervensi program dari pemerintah untuk stunting. Itu nanti ada kalau nggak salah itu seingat saya 11 ya. Coba nanti saya cari, kemarin saya udah dapat itu 11-nya apa aja. Nah kemudian kenapa ini saya tawarkan? Jujur ini sedang saya ajukan untuk pengajuan hibah in proses, tapi sebagian dari penelitian itu sudah dilakukan, terutama menggunakan RCNN. Jadi membandingkan tapi belum berbasis APSA, hanya positif, negatif, dan netral. Tapi kita sudah bermain itu dengan CNN, RNN, gabungan RCNN gitu ya. Nah makanya sekarang tidak jauh dari itu kita ambil aspek sentimennya. Nanti yang membedakan ada di proses labelingnya. Jadi kita ada proses 2 kali labeling. Kalau yang mahasiswa saya ini sudah mau pendadaran besok Jumat itu, dia hanya sebatas sentimen general biasa, positif, negatif, sama netral gitu. Jadi nggak jauh-jauh lah, maksudnya kalian tidak saya lepas gitu saja, tidak, tapi base-nya penelitian yang sudah jalan itu sudah ada gitu. Nanti ini ya tinggal kita bagi-bagi saja, karena di sini saya fokusnya ke machine learning dan deep learning ya. Kemudian nanti kalau memang ya mulai dari membandingkan, kemarin kan ada ya masnya ya yang machine learning. Nah kalau nanti kalian tujuannya hanya analisis, itu minimal 3 algoritma. Nggak bikin ada yang mau bikin aplikasi? Oh masnya, oke. Kalau bikin aplikasi nggak apa-apa, nanti kita concern ke 1 algoritma gitu. Tapi aplikasinya memang harus yang istilahnya apa ya, yang user friendly ya, tujuannya ada seperti itu. Nah tapi kalau tidak ya hanya analisis, kan kebanyakan sekarang itu males ya bikin aplikasi. Nah itu minimal 3, dan 3 itu kita deep lebih dalam untuk menganalisisnya seperti itu. Nah pengennya saya ya, ini sebenarnya ranah mungkin yang di kelas data mining pernah saya tampilkan diagram penelitian saya ya, kedepannya gimana gitu kan ya. Nah ranah saya adalah membaginya, kita bandingkan machine learningnya dulu, tapi yang base machine learning kayak SVN, CNN gitu kan ya, terus random forest. Kalau random forest itu sudah saya pakai, cuman datanya bukan data teks yang APSA gitu, jadi masih bisa dipakai ya. Terus kita juga sudah pakai SVN, kemudian KNN ya. Jadi base nya machine learning itu apa, nanti kita lihat nih mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik. Kita kalau karena ini text mining, berarti kita nanti bermain di model labelingnya, model preprocessingnya, embeddingnya, itu yang kita mainin di sana. Banyak banyak word embedding yang digunakan. Nah itu bisa dipakai gitu. Nah kebanyakan memang tahun kemarin itu larinya ke text mining gitu ya. Tapi yang lebih concern ke stunting itu hanya 1. Yang lainnya itu ya banyaklah objek yang lain gitu. Tapi ya bermainnya yaitu mahasiswa saya ini bermainnya di RNN CNN, tidak bermain di machine learning gitu. Nah nanti siapa tahu kalau kalian misal masnya pakai machine learning, mbaknya pakai deepnya mungkin deep yang satu-satu yang membandingkan individu itu kan udah jadi satu skripsi. Terus nanti masnya bisa ambil yang combine hybrid
hybridnya yang bagaimana. Nah hybridnya mungkin nanti dibandingkan dengan cara tokenize-nya atau apa fitur expression-nya yang dibedain. Nah bermainnya di situ saja itu sudah menurut saya sudah cukup lah untuk apa namanya skripsi F1 gitu lah ya. Nanti outputnya akan kita ya, jadi ada apa namanya ada analisisnya lah dengan kebijakan, sama nggak dengan kebijakan. Nah kebetulan kalau data nanti kita crawling ya, crawling terserah sih, saya bebas. Kalau mahasiswa yang saya ini dia pakai TikTok sama X dan Instagram gitu. Nah nanti monggo kalian mau apa namanya ngambil di mana boleh. Kalau TikTok itu sebeberapa mahasiswa saya itu banyaknya komen negatif kalau TikTok gitu ya. Kalau yang lebih apa namanya opininya ya lebih bagus atau lebih berisi itu di X gitu ya. Kalau Instagram itu kebanyakan netral dan pencitraan. Iya, saya nggak bohong. Jadi kan ada beberapa objek ya, ada beberapa objek kemarin itu satu yang kebijakan Donald Trump, terus tentang Lion ini juga belum selesai, terus punya mahasiswa saya itu intervensi ya, intervensi stunting, jadi tidak fokus ke programnya tapi cuman intervensi, jadi kan masih acak-acak ya, MBGI ya, kemudian pemberian makanan tambahan iya. Nah nanti kalian bisa dari 11 itu kalian fokusnya ke beberapa aspek pun boleh. Kalau 11 aspek terlalu berat, ambil aja berapa yang ya nanti alasannya karena apa namanya program ini lagi booming, misal kayak MBG, pemberian makan tambahan itu kan di dalamnya banyak, nggak hanya apa namanya dengan kata pemberian PMT itu banyak, dalamnya ada MBG, kemudian ada apa namanya yang makanan tambahan ibu hamil itu juga itu di dalamnya ada, terus ada gizi, pokoknya kaitannya dengan balita, posyandu itu juga ada di PMT itu. Nah nanti kalian bisa ambil beberapa aja, jadi jangan semua, kalau semua nanti kalian pusing gitu ya, ambil beberapa yang menurut kalian menarik gitu. Terus ada juga yang namanya program edukasi gizi. Nah edukasi gizi berarti kan penyuluhan, jadi nanti dicari di situsnya pemerintah ada gitu, itu memang benar-benar ada. Nah nanti untuk expertnya saya usahakan saya akan cari dari dinas kesehatan, karena kemarin teman saya itu mau bantu, dia temennya itu kemarin di dinas BK apa yang untuk kesehatan ibu dan anak itu BKKN apa ya pokoknya itulah, tapi kemarin mau ngajuin proposal ke sana, mereka sedang katanya tuh ada apa yang dipecah lagi gitu loh, dinasnya tuh dibagi lagi, dipecah menjadi 2 atau gimana. Nah itu belum fix, jadi kalau kita menyurati ke sana kita nggak tahu mau suratnya kemana gitu. Jadi saya menunggu itu dulu, nanti kita cari expertnya bareng-bareng seperti itu. Nanti kita ke Bapeda Bantul, insya Allah bisa, adik saya di sana ya, jadi nanti saya pernah ke sana juga ya, apa namanya ngambil data di dinas kesehatan Bantul itu untuk yang stunting. Siapa ya, Marina, kenal nggak ya, sekarang udah S2 di UGM anaknya. Nah itu dia ngambil data langsung ke Bantul, dinas kesehatan Bantul gitu ya. Nah nanti kalian kemarin kan ada yang SPK ya nggak ya? Ada nggak yang di sini SPK kemarin? Ada Bu, saya. Ada? Oh maksudnya SPK. Nanti SPK-nya nggak apa-apa. Nanti kita lihat aspek mana yang mau kamu gunakan. Gitu. Ada juga yang ini yang baru dikerjakan ini dari clustering. Dari asosiasi data mining. Dia pakai Epigro. Hasilnya itu nanti diklasifikasi dengan random forest. Itu yang sedang jalan satu. Terus yang 2 ini, yang stunting itu, yang kedua yang RCNN itu. Gitu. Nah nanti
Monggo kalian nanti ini saya share aja ya, kalian mau kemana, mulai mengulik dan mulai mencari paper yang mengarahnya ke sana. Setidaknya itu datanya, kalau absa ya berarti nyari yang absa, walaupun nanti objeknya beda gitu ya, objeknya beda nggak apa-apa, tapi nanti dilihat bagaimana kelebihan dan kekurangan dari setiap algoritma. Kalau nggak salah deep learning itu kan nggak hanya CNN ya. Kalau CNN itu sebenarnya ini ya, CNN itu tidak bagus untuk text mining sebenarnya, tapi yang bagus pakai RNN daripada CNN itu pakai RNN. Nah, kalian juga harus lihat mahasiswa skripsinya Pak Herman. Itu nanti ranahnya juga hampir sama ke sini. Cuman jujur ini adalah persiapan saya mau S3 sebenarnya. Ini ruang lingkup nanti saya mau ke S3. Cuman ini baru awalan ya. Nanti pengembangannya pakai explainable AI, tahu pernah dengar nggak? Explainable AI nanti kesananya ranah penelitian saya akan ke sana, tapi ini kan masih awal-awalan saja gitu. Tapi nanti saya juga akan tetap belajar di sini, jadi saya tidak akan lepas gitu aja dengan kalian. Saya juga sedang mereview banyak paper seperti itu ya. Persiapan S3 itu nggak mudah ternyata gitu ya. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya. Silahkan yang mau bertanya atau yang sudah fix dengan judul masing-masing itu monggo disampaikan sekarang. Nah, pengennya saya itu besok kalian sudah punya judul, walaupun gini ya, judul itu nanti bisa berubah, terutama algoritmanya. Cuma nanti di form itu, kan kalian sudah disuruh ngumpulin form ya? Iya kan? Nah, di form itu nanti kalian tulis adalah topik spesifiknya, misal perbandingan algoritma machine learning untuk apa? Nanti algoritmanya itu nanti belakangan gitu. Bisa itu nanti, karena di saya ya, kalau di saya itu akan alot di bab 1 ya. Kenapa? Karena kalian harus paham alasan kalian mau ngambil penelitian ini apa secara ilmiah ya, bukan secara GPT. Anak zaman sekarang tuh nanyanya tolong buatkan latar belakang masalah bla bla bla. Oke, nggak apa-apa. Jadi GPT itu asisten kalian gitu ya, tapi yang utama adalah dari otak kalian. Mau nggak mau tetap harus baca dan baca gitu ya. Nah, monggo kalau ada yang mau ngomong atau sudah siap dengan Bu, saya nggak mau pakai penelitian Ibu, tapi saya maunya ini nggak masalah. Nanti bedanya mungkin di objeknya saja gitu. Atau Bu, saya mau machine learning apa, boleh, tapi asalkan itu masih ranahnya saya gitu ya. Monggo silahkan, ada yang mau tanya atau menampilkan sesuatu di layar supaya saya lihat, silahkan. Ada nggak? Ada? Oke, izin bertanya, Bu. Ya. Saya sendiri dari mata kuliah pilihan semester ini data mining, SPK dan web. Kebetulan tidak ambil machine learning. Terus untuk yang ide topik saya kemarin itu, apabila saya membandingkan algoritma machine learning, apakah tiga algoritma machine learning apakah nanti akan menjadi masalah untuk di kedepannya, karena kan saya tidak mengambil mata kuliah. Berarti besok kamu ngambil machine learning, harus ngambil. Iya. Kalau mau lebih aman berarti ambil NLP ya Bu. Kalau emang saya mau membandingkan algoritma, saya membandingkan algoritma NLP terus. Kalau NLP nanti nggak ada machine learningnya. Nggak ada. Maaf, lebih deep learning. Deep learning, oh boleh. Kalau kamu memang larinya ke deep learning, ambil deep learning aja nggak apa-apa. Karena kalau mau ambil machine learning nanti berarti ambil di semester 7 ya Bu. Iya. Takutnya semester 7. tabrakan dengan magang. Kelamaan. Iya. Udah pada magang belum sih? Belum. Semester 7 Bu magang. Ya.
nggak nyari magang dari sekarang? Sudah Bu. MSIB, Sudah kampus mencari. berapa? Sudah Ada yang keterima? Belum? belum, baru mencari dan Baru mencari nulis ya? tulisannya. Nah itu triknya kalau pengen cepet lulus itu mulai magang dari sekarang. Mahasiswa saya itu yang paling cepet sih Habibie, tau? Maulana Habibie, asisten logika itu dia 3 tahun 7 bulan sudah yudisium. Tapi dia sebelumnya di semester 5 atau semester ikut MSIB itu. Iya Bu, ada yang di situ. Nah, sekarang udah gak ada ya? Kampus bergambar nggak ada? Gak ada ya? Kalau nggak cari yang bootcamp Kominfo, Iya. Komdigi itu ada itu mahasiswa saya kemarin di BPSDMP Jogja. Kemarin baru selesai dan nggak tahu nih tahun ini kapan dibuka lagi. Nah kalian harus mantengin itu gitu loh sambil nyusun. Nah satu lagi, ini kita akan libur sangat panjang. Makanya kenapa saya pengen ketemu sekarang ya, karena kemungkinan minggu ini kan saya sibuk ngoreksi olah nilai gitu kan, kemudian minggu depan sudah mulai persiapan prodi gitu kan ya, karena saya bolak-balik ya, saya juga sekarang si prodinya S2, jadi takutnya saya nggak pegang, makanya saya pengennya di awal minggu ini kita ketemu seperti itu. Nah nanti setelah ini monggo kita lewat WA ya, di grup ya, jangan sungkan nanya itu, jangan sungkan. Ini kelompok apa namanya, satu grup ini saya minta kalian juga saling kenal nggak? Kenal. Coba dilihat, tahu nggak nama-namanya? Hah? Setengah kenal, setengah enggak. Saya punya angkatan 2019 sangat-sangat kompak. Ibu bimbingan, nah bimbingan yang ngomong 1 yang datang 9 itu sering. Tapi kan ini kan kalau satu grup dengan saya itu kan pasti topiknya sama. Ada nih cutting yang nggak bisa sama sekali. Ya saya suruh, Mas kamu ajarin. Mas terus janjian ya ke kosnya dia kayak kemana, kayak akhirnya dia ngaku saya seharian di kosnya si siapa, Genta namanya, Genta Bu, diajarin perhitungannya. Nah itu nggak masalah gitu loh, jangan terus sendiri. Pokoknya orang pintar tuh jangan pintar sendiri, pintarnya tuh dibagi-bagi gitu ya. Yang satu jago coding, yang sini error, nanya tuh. Ini mahasiswa saya yang kalian kenal nggak ya, Carol? Enggak, angkatan 22. Tahu ya? Itu jago coding pakai banget gitu loh. Nah itu saya suruh nanya, yang Bu saya bingung gini. Ya saya suruh Carol, jujur saya coding nggak begitu jago ya. Tapi kalau untuk yang dasar-dasar ya bisa lah gitu loh. Tapi kan sekarang kalau coding gampang ya, tinggal cari terus ngedit perbaiki errornya. Nah kayak gitu saya bisa. Tapi kalau mencari ini harusnya gimana ya, itu ada asisten. Kita kan sekarang punya asisten yang pintar ya, GPT gitu loh. Harus bagaimana. Nah itu saya malah belajar dari mahasiswa ya, sama Carol itu dia memang saya akui dia pintar banget, dan itu masih saya pegang sampai sekarang. Pegangnya gimana ya, dia masih masuk tim hibahnya saya sampai tahun depan. Nah itu nanti juga bisa kalian manfaatkan untuk bertanya gitu. Jadi itu tadi kuncinya satu, jaga komunikasi dengan saya. Saya paling tidak suka itu, udah lama nggak pernah ketemu, tiba-tiba minta ACC sentro, itu saya paling nggak suka. Nggak usah sentro, magang aja kemarin 3 bulan, ketemu saya Oktober, tiba-tiba kemarin akhir Januari Bu saya minta di ACC. Ya kan terakhir tanggal berapa kemarin, 31 atau tanggal berapa terakhir? Loh Mas, kamu udah ketemu saya berapa kali kok minta tanda tangan 8 kali loh. Nah itu saya paling tidak suka. Jadi setidaknya komunikasikan di grup ya. Saya tahu ini masih aktif, ini masih aktif gitu ya. Karena saya juga
punya pengalaman buruk ya, ada mahasiswa yang hilang gitu ya, tapi saya WA di grup nggak balas-balas, yang nelpon saya itu siapa? Orang tuanya, mau nggak mau minta tolong. Nah, anaknya yang ditolong ini nggak punya semangat. Endingnya apa? Ya memang mau di DO, tapi disuruh ngerjain ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa. Akhirnya saya suruh mahasiswa saya, Mas ajarin. Karena mahasiswa saya pakai studi kasusnya pakai Excel. Saya suruh dia pakai Excel, skripsi pakai Excel. Angkatan 2018 atau 17 saya. Gitu ya. Jadi kalau punya masalah apa itu ya cerita aja. Ada kendala di keluarga yang menghambat. Kemarin tuh ada yang gara-gara laptop. Bu, laptop saya itu rusak, saya nggak bisa ngerjain. Itu bukan alasan ya. Kita punya lab, kalian bisa bukan menyewa, meminjam satu komputer khusus buat kalian. Nanti biasanya di sini, nanti di komputer tuh akan ditulis, ini jangan diganggu, ini punya siapa. Itu bisa kalian pakai di jam kampus, dari jam 8 sampai jam berapa? Sampai jam 6 biasanya Mbak Ame baru pulang. Bisa kalian pakai, jadi nggak ada alasan lagi nggak punya laptop nggak bisa ngerjain gitu. Nanti waktu presentasi nggak pakai laptop ya pakai laptop saya presentasi. Kan setidaknya kalian punya flash disk ya, atau kalian punya email yang bisa kalian buka ya. Data kalian tuh kalian simpan di cloud, dah itu aja. Jadi nggak ada alasan lagi tidak ada laptop gitu. Dan speknya di sini juga sudah besar, yang di riset ini lebih besar dari laptop saya ya. Saya juga kalau mau running butuh space yang besar ya, kalau pakai Google Colab ya kesini gitu. Sini space-nya lebih besar. Dan itu bisa biasanya kita bikin surat permohonan. Nanti kita mau pinjam berapa bulan tuh. Biasanya 3 bulan, terus nanti kalian sempro itu ada jedanya, jadi nggak bisa langsung setahun tuh nggak bisa ya, 3 bulan terus nanti jeda lagi baru ngajuin lagi setelah sempro gitu ya. Itu ya pokoknya penekanan saya di situ. Saya harap kalian semangat ngerjainnya. Saya pernah jadi kalian dan saya itu jujur ya, saya itu nggak pintar. Saya aja kuliah teknik 5 tahun ya, 5 tahun saya baru lulus. Dan itu saya juga merasain up and down-nya gimana. Apalagi saya dulu basicnya nggak mau informatika, tapi maunya di farmasi, tapi nggak keterima. Keterimanya di UPN. Dulu UPN itu masih swasta ya, sekarang sudah negeri. Susah ya masuk UPN sekarang. Informatikanya juga sudah bagus sekarang. Nah itu saya tuh anak desa, saya dari Klaten, dari desa yang nggak pernah pegang komputer, yang di rumahnya nggak punya komputer, tiba-tiba kuliah komputer. Tapi alhamdulillah ya selesai. Tergantung apa? Tergantung niatnya. Mau diselesaikan atau enggak? Itu sih niatnya. Kalau kalian saya selesaiin ya pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan gitu ya. Karena satu sih, percaya aja deh sama Allah. Pertolongan Allah itu bakal datang di waktu yang tepat. Kalian bingung nggak bisa ngoding, mau nanya ke siapa, tahu-tahu suatu hari ketemu seseorang yang sangat pintar ngoding. Nah itu pertolongan dari Allah, asalkan mau berusaha dan berdoa. Dan itu aja, jangan pesimis gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silahkan satu-satu monggo menyampaikan maunya kemana. Kalau memang ada di luar dari topik saya, itu nanti kita datang gitu ya. Nanti habis ini saya mungkin akan buat Google Form ya. Kita bikin, biasanya saya punya Google Drive, jadi semuanya disimpan di sana termasuk codingan gitu ya.
Jadi laporan segala macam, data segala macam itu nanti di sana. Nanti kalian bisa lihat juga punya kakak tingkat kalian, bisa kalian lihat ya. Nanti kalian bisa mengakses itu. Jadi saya punya 1 quarter bimbingan skripsi, dan itu skripsi dari tahun berapa saya lupa, 2018 atau 19 itu sudah ada di sana bimbingan saya ya. Jadi nanti silakan kalian bisa buka, tapi jangan copy paste ya, jangan disebarluaskan gitu kan ya. Jadi ini di ranahnya saya, jadi kalian sudah masuk ke kelompok studi saya gitu ya. Kalian sudah tanggung jawab saya dan harus lulus. Itu lulusnya pakai toga, nggak pakai surat DO ya, karena ada itu mahasiswa saya akhirnya kuliah. Dan saya juga, pengalaman saya juga, mahasiswa bimbingan saya itu nuntut sama orang tuanya, minta laptop yang apa namanya zaman dulu, itu 2023 kayaknya. Tapi endingnya apa? Nggak lulus. Orang tuanya sempat marah ke saya, katanya disuruh dosen pembimbing pakai laptop yang ini. Tapi saya tidak pernah ya, saya tidak pernah menyuruh kalian menggunakan laptop yang mahal atau segala macam ya. Itu nanti larinya ke saya gitu loh. Ada itu orang tua yang nelfon seperti itu ya, kita nggak tahu ya, mungkin perjuangan orang Lampung doang. Saya sudah jual ini harganya 30 berapa yang top itu, yang benar pernah bimbingan ke saya pakai itu pernah loh. Tapi yang nggak ada apa semangat malah buat ngegame ya kan. Kalau spek gede-gede itu asik kan buat ngegame. Itu ada yang bilang, yang apa namanya, satu grup saya, dia itu di kos game terus bu gitu ya. Nanti pokoknya nggak ada alasan hardware-nya apa, dan nanti boleh kalian mau pakai Anaconda, mau pakai Google Collapse. Biasanya kalau Collapse nanti kita larinya yang ke Pro ya, karena nggak kuat yang biasa itu, nggak kuat. Pro belinya di mana bu? Shopee banyak. Jadi saya tidak yang harus original, harus ya. Kita manfaatkan aja lah yang bajakan ya. Gitu ya. Nanti kalau nggak bisa running ya dicari. Dan kalau bingung tanya nih ke teman-temannya, kira-kira ada nggak nih yang paling nanti paling sebulan 2 bulan lagi akan kelihatan nih yang jago-jago ini. Saya sudah bisa mengidentifikasi, oh ini jagonya ini, oh ini pintarnya ini. Biasanya saya udah mulai paham. Tergantung ritme kalian mengerjakan skripsi gitu ya. Oke, tugas kalian pertama adalah menentukan topik ya. Silakan, saya tidak mewajibkan ke judulnya saya membebaskan, tapi di ranahnya saya ya. Di ranahnya saya itu yang pertama. Yang kedua, mulai apa? Review paper. Cari paper yang relevan. Sudah tahu cara nge-hack paper yang berbayar gimana supaya bisa dapatnya? Belum? Oke, nanti saya ajarin ya. Pakai SCI Hub yang gambarnya burung gagak gitu. Terus kalau nggak pakai SCI Space kalau iya, tapi berbayar, nggak mahal, berbayar berapa? 10.000 atau berapa gitu ya, SCI Hub gitu. Nanti itu bisa digunakan cari referensi. Biasanya kan kalau apa namanya GPT nyari referensi ada linknya kan, belum tentu bisa dibuka. Terus itu yang kedua. Nah, mulai memanage paper di Mendeley boleh, Zotero juga boleh. Sudah pernah pakai Mendeley? Sudah ya. Zotero juga sudah nyoba. Kalau saya ke Zotero ya, karena Windows saya enggak. Kalau Mendeley yang baru itu harus 365 ya. Harus apa namanya, Microsoft 365. Yang lama itu punya saya udah nggak bisa lagi, jadi saya pakai Zotero. Itu nanti monggo silakan pakai Mendeley boleh,
itu di manage, jadi jangan disimpan di laptop karena kalau rusak hilang nangis. Ya saya pernah loh skripsi saya hilang, saya mau pendadaran, daftar pendadaran, laptop saya Pak diambil maling satu tas di kos beneran. Satu itu saya drama kehidupan mau lulus ya. Saya kan orang Klaten, kalau weekend pulang Sabtu sampai kos ya kan ya. Padahal ditutup, jadi kamar saya paling pojok dengan pintu, jadi tapi di tengah-tengah kan ada motor saya. Nah itu nggak saya kunci kamarnya, saya ke kamar mandi. Ini tak delek ya, ini diangkut semuanya. Untung HP sama dompet itu di tas yang kecil. Saya kan biasanya pakai tas kecil, tas ranselnya saya, karena saya dulu kemana-mana naik motor, pembalap lah. Jogja Klaten itu naik motor gitu. Ya itu sedih, sangat sedih. Dan ya untungnya saya itu tipikal ya ini, kalian kalau punya temen sering-sering nitip laporan di si A, si B, nitip program itu yang saya kumpulkan kemarin. Dalam waktu seminggu saya dibantuin teman-teman saya merapikan program. Ada beberapa teman saya ngerapikan laporan saya. Karena yang ada di beberapa itu kan ya belum terupdate gitu ya, paling update kan di server saya. Jadi, kalau sekarang kan ada cloud ya, bisa sendiri. Kalau dulu kan 2004, kalian lahirnya tahun berapa? Baru lagi Bu itu. Oh iya. Saya lulus 2009. Itu laptop itu udah sesuatu yang wow. Makanya saya nangis tuh laptop saya ini. Itu ya, jadi dijaga benar-benar nyimpennya ya, kalau bisa disebar nyimpennya itu di laptop, di cloud gitu kan ya. Cloudnya nggak hanya satu. Kalau kolaps yang pro ya jangan pakai satu akun aja, jangan pakai akun WAD ya. Kalau mau pro pakai akun Gmail biasa gitu kalau mau running yang pro. Karena kalau di UAD kan tetap terfilter ya, tetap diatur sama BSI gitu. Ada apa-apa nanti bisa ke ban. Oke, sudah. Silakan yang mau ngomong gantian. Oke, boleh. Jadi di sini tuh saya udah ada mungkin gambaran juga ya Bu. Boleh Mas mau di bisa. Apa sih Mas? Pengembangan sistem telekardiologi deteksi dini myocardial infarction pada citra EKG 12 lead menggunakan arsitektur biologi dan explainable AI GradCam untuk fasilitas kesehatan yang pertama. Di sini Mas, tuh kamu nggak keberatan pakai XAI? Explainable AI. Saya berani ngambil ini karena kakak saya Bu. Kakak saya kan juga S3 kan Bu. Nah, iya itu ranahnya S3 loh, saya mau ke sana loh. Iya. Tapi kamu berani loh. Ya udah kalau kamu memang yakin. Soalnya kan saya pakai ini ya Bu, ke dataset ya. Kan jantung. Dataset ya, datasetmu apa? Sinyal. Sinyal jantung. Oh. Iya. Mas, kalau sinyal ini tuh saya belum punya pengalaman, betul ya. Pengertian ini saya belum punya pengalaman. Ini lebih ke ranahnya Pak Azari sebenarnya. Ya, karena beliau yang EKG, ECG itu kalau kalian buka Google sekolahnya Pak Azari itu lebih ke sana beliau.
Tapi kalau mau ke saya sih nggak masalah gitu kan ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Ya itu saran saya, apakah kamu berminat berpindah ke Pak Azhari? Saya soalnya belum pernah diajar beliau juga di mata kuliah apapun, jadi saya masih agak ragu. Oke, ke saya aja nggak apa-apa. Kan Pak Azhari agak susah ya ketemunya ya. Oke, nanti berarti kan sinyal. Ya, sinyal untuk grade camp-nya tersendiri tuh ntar di sinyal ini tuh ngasih heat map, Bu. Jadi heat map itu misal ada abnormalitas di frekuensi tertentu, dia bakal ngasih informasi mana yang misal di AVR nih. AVR tuh dia ada sebuah abnormalitas. Nah, dia tuh bakal ngasih informasi, Bu, di situ di mana abnormalitas itu. Kalau pakai ILO biasa kan cuma kayak blank doang ya, Bu. Dia cuma langsung ngasih output kalau itu yang ini udah. Nah, jadi kalau pakai explainable AI grade camp itu tadi, dia bisa ngasih posisinya di mana gitu loh. Nah, Explainable-nya nanti pakai apa? Biasa. enggak, Ibu, saya juga baru baca Bu untuk explainable AI ini. Jadi ya, modelnya ini kayak YOLO segmentation lalu ditambah dengan grade camp. Oke. Ya. Datanya kamu udah pernah? Data sekunder dari Mendeley Data. Oh, data Mendeley. Iya. Total sekitar 1.000. Mas, teman saya itu S3 di UGM kemarin, dosen Muhammadiyah Purwokerto kalau nggak salah. Itu juga tentang kayak gitu ya, Mas. Ranahnya Pak Nas itu kalau di UGM-nya. Cuman kamu yakin? Saya sih beliin kamu. Yakin nggak? Tujuan saya ambil judul ini tuh karena saya juga mau apply beasiswa Bu LPDP. Jadi saya akan bawa ini tuh ke esai saya buat LPDP. Buat apa? Karena di sini ya S2 hilirisasi perangkat medis dengan standarisasi ISO. Targetmu Kalau insya Allah kalau bisa NUS NDU di Singapura. Berat. Tapi ada loh. Si Anggil itu angkatan berapa ya? Mahasiswanya umurnya ke Australia. Kalian kenal Pak Adi Prahara nggak sih? Pak Adi Prahara tahu? Nah, dia kan di sana tuh. Sekarang lagi di Australia SW ya. Kayak nggak apa-apa Mas kalau kamu pede dan tapi ya itu ya, kamu bisa meng-cut level S1 itu sampai mana gitu ya, jangan semuanya. Nah, nanti sebagian kamu angkat buat S2 nya gitu ya, jangan terlalu berat di S1 nya, terus takutnya nanti mentok nggak selesai gitu kan. Jadi harus apa namanya, sampai mana, mungkin sampai rancangannya atau sampai mana, tapi kan modelnya harus jadi dulu ya. Kalau sampai jadi website itu wah banget. Saya aja baru belajar loh Mas, experience AI. Nah ini kan rencana saya nanti kebijakan yang diteliti dari ini itu saya pakai explainable AI itu, terus nanti keluar kayak kebijakan yang relate sebenarnya dengan apa namanya opini masyarakat itu. Nah, itu kalau saya, nah kalau kamu kan sih dan lagi ya Itu tadi Bu, diagnosis ya. diagnosis. Kemarin tuh udah konsultasi juga Bu ke dokter spesialis patologi anatomi dulu. Nah, beliau tuh sebagai jembatan saya ke spesialis penyakit jantung. Dokter di Sarjito Ibu. Siapa? Dokter Dwi. Dokter. Iya, itu teman ibu saya. Ibumu dokter? Bukan, ibu saya di Kementerian Perindustrian BPKP sih. Mau dia bantu? Iya, kemarin udah saya kirim data setnya sekitar berapa foto ya, 50 kali 4. Kalau oke mau bantu, it's okay, nggak apa-apa. Om saya aja dokter di saat itu nggak mau bantu saya pas jantung kemarin. Tapi nggak apa-apa. Iya, kemarin udah dia tuh kemarin nyariin 2 dokter spesialis Bu. Insya Allah ya kalau bisa dapat, soalnya baru
ada satu kemarin tuh katanya tuh kenalan beliau juga lulusan Unpad, dokter di situ juga. Nah dia tuh nyaranin kemarin ngambilnya yang myocardial infarction saja, jangan pakai yang abnormal. Nah, yang abnormal tuh kan nanti terlalu banyak ya ibu itu hasilnya, jadi terlalu repot juga buat ngasih labelingnya. Kamu kalau S2 aja yang pakai yang yang bermasalah sinyalnya. Sekarang S1 pakai yang normal aja dulu. Saran saya sih itu sih, yang datanya nggak begitu banyak apa namanya errornya. Datanya kayak apa sih mas? Jujur ini bukan ranahnya saya ya. Bentar lagi tak liatin penelitian teman-teman saya itu isinya. Kamu kalau ke UGM bisa ke Pak Hanu, bisa ke Pak Nur Ahmad Setiawan. Kalau topik-topik kayak gini. Kakak saya juga ini Bu, dosen di sekolah vokasi UGM.